Perkenalkan, nama saya Indira Rizkia. Di sini saya akan membuat tutorial cara membuat database rumah sakit yang dimana di dalamnya terdiri dari tabel pasien, tabel perawat, tabel dokter, tabel obat, tabel biaya, dan tabel laporan. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu mengaktifkan yang namanya SAM. Nah, di dalam aplikasi SAM ini ada yang namanya APC dan MySQL. Nah, kita aktifkan dua-duanya dengan cara nge-start dan akan muncul seperti ini, yaitu tanda stop. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke menu Chrome dan ketik localhost myadmin. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita klik baru dan muncul seperti ini. Kita ketik aja nama database yang akan kita buat. Nah, database yang akan saya buat, untuk namanya saya ketik UAS Indira, NIM saya 2311020 buat. Nah, kalau sudah, kita akan buat tabel pertama, tabel pertama yang akan saya buat yaitu tabel pasien. Kita singkat saja jadi TB. Nah, di dalam tabel pasien ini saya akan membuat kolom 7 kolom. Nah, jika sudah masuk begini, kita akan membuat yang pertama ID pasien. Ada pasien, yang kedua ada nama pasien, yang ketiga ada jenis kelamin, yang keempat ada nomor telepon, nah setelah itu ada alamat. Di bawah alamat ada keluhan pasien. Setelah itu ada ruangan pasien. Nah, untuk jenisnya sendiri, kalau ID pasien itu saya memakai integer. Nah, nama pasien itu saya pakai varchar dengan jumlah dengan nilai 11 kolom, 11. Setelah itu untuk jenis kelamin saya pakai char 1, itu bisa L bisa P, perempuan atau laki-laki, disingkat L atau P. Untuk nomor teleponnya saya pakai varchar. Di sini saya kasih 12. Untuk alamat saya pakai varchar. Saya kasih 50. Keluhan pasien juga masih sama, varchar 50. Ruangan pasien saya kasih varchar 20. Nah, jangan lupa kalian untuk menyalakan yang namanya ID auto implement. Nah, ada primernya di sini, jangan lupa di situ juga. Terus klik simpan. Nah, tabel pertama saya telah jadi, yaitu tabel pasien. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel perawat. Nah, di dalam tabel perawat ini kita kedua TB perawat. Nah, dalam tabel perawat ada 4 kolom. Kolom pertama ada berisikan ID perawat, nama perawat, nomor telepon,
jam jaga. Jangan lupa untuk auto incrementnya dikasih nyala. Untuk jenis dari ID perawatnya saya tetap pakai integer. Nama perawat saya pakai varchar dengan jumlah 50. Nomor telepon saya pakai varchar dengan jumlah 12. Jam jaga saya pakai time. Sebentar, time. Di mana time kamu berada? Nah, sebentar. Nih, saya pakai time. Setelah itu, klik simpan. Nah, tabel kedua saya sudah jadi. Selanjutnya kita akan melanjutkan di tabel ketiga, yaitu tabel dokter. TB dokter. Nah, di tabel dokter ini saya membuat cuma 4 kolom. Nah, di dalam tabel dokter masih sama seperti yang sebelumnya, ada ID dokter, ID dokter, nama dokter, alamat, spesialis. Nah, ID dokter sendiri saya pakai integer dengan jumlah 11. Untuk nama dokter saya pakai teks. Alamat saya pakai varchar 50. Untuk spesialis saya pakai teks. Jangan lupa juga kalian nyalakan atau centang auto incrementnya. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, tabel ketiga sudah jadi. Selanjutnya kita akan beralih ke tabel yang keempat, yaitu tabel obat. Nah, di dalam tabel obat saya akan membuat 4 tabel yang terdiri dari KD obat. KD sendiri adalah kode obat. Nah, KD obatnya saya pakai integer, terus ada nama obat, stok obat, nah ada stok obat, harga obat, nama obat saya pakai teks. Untuk stoknya saya pakai char, terus 1 ya. Untuk harga obatnya saya pakai teks. Jangan lupa juga untuk auto incrementnya di sini, di AI, yaitu auto increment. Klik simpan. Nah, tabel keempat saya sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat tabel kelima, yaitu tabel biaya. Dengan jumlah 4 kolom. Nah, ada kode biaya, ID pasien, biaya pengeluaran, biaya kamar, biaya obat.
Nah, untuk kode biayanya saya pakai jenis integer saja. Untuk ID pasien jenisnya saya masih tetap pakai integer, tapi di sini saya tulis untuk nilainya saya kasih 11. Nah, untuk biaya kamarnya saya pakai teks, dan biaya obat saya pakai juga teks. Jangan lupa untuk auto incrementnya dinyalakan. Terus klik simpan. Nah, tabel saya sudah jadi. Selanjutnya tabel terakhir yaitu tabel laporan. Nah, dalam tabel laporan ini saya akan membuat 9 kolom. Nah, di dalam 9 kolom ini yang pertama ada kode laporan. Setelah itu ID pasien, ID perawat, terus juga ada ID dokter. Nah, setelah itu ada kode tanggal masuk, tanggal keluar, kode biaya, keluhan pasti keluhan. Terus selanjutnya, maaf, ada yang salah, maaf, sedikit kesalahan karena saya klik enter. Jadi untuk yang ini saya hapus terlebih dahulu. Untuk tabel laporannya saya akan hapus dulu. Cara menghapusnya yaitu dengan cara ketik drop tabel, harus dengan besar, drop tabel TB laporan. Nah, karena tabel laporannya saya hapus, maka akan kita buat ulang tabel laporannya karena yang tadi sempat gagal. Jadi kita akan buat tabel laporan yang baru. Masih sama dengan jumlah kolom 9. Yang pertama ada kode laporan. Saya tetap memakai integer. Terus yang seterusnya ada ID pasien, ID perawat, ID dokter, terus tanggal masuk, tanggal keluar, tanggal masuk, tanggal keluar, apalagi
keluhan, terus kode biaya, kode obat. Nah, untuk jenisnya sendiri, untuk kode laporan saya tetap memakai integer, sama juga dengan ID pasien, ID perawat, dan ID dokter saya tetap memakai integer. Nah, untuk tanggal masuk saya memakai yang namanya timestamp. Nah, untuk tanggal keluarnya saya memakai date times. Date times ya. Untuk kode biayanya sama kode obatnya saya tetap memakai integer. Jangan lupa auto incrementnya dinyalakan. Setelah sudah, kita klik simpan. Nah, kalau sudah, kita akan membuat tabel relasinya saling terhubung. Tapi sebelum itu kita akan membuat ID pasien, ID perawat, ID dokter, kode biaya, kode obat menjadi seperti ini. Ada tanda seperti ini. Dengan cara kita klik menjadi biru seperti ini dan klik indeks, maka otomatis dia akan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat tabel relasi. Klik ini. Nah, setelah masuk di seperti ini, tampilan seperti ini, kita klik lainnya. Nah, di dalam lainnya ini ada yang namanya designer. Kita klik designer. Nah, di dalam designer ini ada tabel kita yang telah kita buat, yaitu yang pertama ada laporan pasien, tabel biaya, tabel dokter, tabel perawat, dan tabel obat. Nah, saya akan mengganti nama saya dulu. Di sini ya, dengan nama saya pakai angka aja 1, 2, 3, 4. Nah, agar dia bisa tersusun agar bisa secara cepat atau praktis, kita harus susun dulu biar pas kita buat relationship-nya dia tidak terganggu, dia bisa lah gitu ya. Tabel pasien saya taruh di sini, terus tabel perawatnya saya taruh di sini, tabel obatnya saya taruh di sini, tabel biayanya saya taruh di sini. Nah, tabel dokternya itu saya taruh di sini aja. Soalnya dia yang paling ujung, jadi taruh di sini aja. Oh enggak sih, yang paling ujung kan tabel obat ya. Nah, gini aja cocok. Nah, kita akan membuat relationship-nya. Yang pertama dari ID pasien, tabel pasien, ID pasien ke tabel laporan, ID pasien. Nih. Untuk on-delete-nya saya pakai cascade, dan on update-nya saya pakai restrict. Klik OK. Nah, dia akan jadi seperti ini dan akan terhubung seperti ini, tapi dia akan terbongkar atau dia tidak akan tersusun seperti yang tadi. Jadi mari kita susun lagi agar pas kita sambungkan relationnya itu tidak akan gagal.
Soalnya saya sudah mencoba beberapa kali dengan cara dia yang tidak teratur begini, dia bisa gagal. Masih sama, tabel laporannya saya taruh di tengah, tabel pasiennya saya taruh di sini, tabel biayanya saya taruh di sini, tabel apa ini? Tabel dokter ya? Iya. Bentar ya. Tabel dokter saya taruh di sini, untuk tabel perawat saya taruh di sini. Ya, ini aja ya. Gimana ya? Di sini aja ya. Oke. Selanjutnya kita buat tabel perawat. Klik relationship, ID perawat di TB perawat, ID perawat di TB laporan. Saya pakai cascade, terus bawahnya itu relationship. Nah, jadi kita atur lagi, terus tabel pasiennya saya taruh di mana nih? Tabel pasien saya taruh di sini aja ya. Terus untuk ID perawatnya saya taruh di sini. Tabel obatnya saya taruh di sini, tabel biayanya, tabel obatnya saya taruh sini aja. Tabel biayanya saya taruh di sini, untuk tabel dokternya saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Terus seterusnya kita buat relationship-nya itu di mana, di ID dokter, TB dokter ke TB laporan ID dokter. Sini saya pakai cascade, di bawahnya relationship. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat relationship dari kode biaya di tabel biaya, kode biaya, kode biaya, biaya. Nah, masih sama, saya pakai cascade, terus relationship. Nah, akan jadi seperti ini. Terus kita susun lagi agar tidak berantakan dan tidak gagal ya. Ada data pasien, data tabel perawat. Terus setelah itu ada tabel dokter. Ada tabel dokter. Di bawahnya tabel biaya saya taruh di sini. Oh my god, jangan gitu, di sini aja. Oke, terus untuk tabel obatnya di sini ya. Nah, selanjutnya saya buat relationship dari kode obat dari tabel obat di TB laporan kode obat. Nah, seperti ini. Jadi kan tinggal kita susun saja secara rapi. Maaf jika ada suara-suara yang tidak enak, atau anggap saja itu angin lalu. Nah, jika sudah tersusun begini, maka database yang kalian buat telah jadi. Nah,
Sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.